Petualangan mengerikan di sekolah terbengkalai. Di sebuah universitas di Pulau Jawa, hiduplah 4 sahabat karib, Rina, Maya, Sari, dan Lala. Mereka dikenal sebagai kelompok yang selalu bersama, penuh tawa, dan suka tantangan. Suatu malam, saat sedang berkumpul di asrama, Maya membawa sebuah cerita lama yang ia temukan di internet. Kalian tahu nggak? Di pinggir kota ini ada sebuah sekolah yang sudah terbengkalai selama 40 tahun. Katanya, tempat itu berhantu. Ujar Maya dengan mata berbinar. Serius? Ah, paling juga cuma mitos. Sahut Rina, setengah percaya. Tapi seru juga kalau kita ke sana. Sekali seumur hidup, kata Lala penuh semangat. Sari, yang biasanya penakut, hanya diam sambil menggigit bibir. Namun, karena tak ingin ditinggal, akhirnya dia ikut setuju. Malam itu juga, mereka mempersiapkan senter, kamera, dan sedikit makanan ringan. Dengan naik motor, mereka menuju sekolah tua yang terletak di pinggir hutan. Bangunannya sudah runtuh di sana-sini, cat dindingnya mengelupas, dan kaca jendela pecah berserakan. Hanya sinar bulan dan senter mereka yang menerangi langkah. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam gedung utama, hawa dingin langsung menyelimuti, bau apek dan lembab tercium menyengat. Apa kalian dengar itu? Bisik Sari, saat terdengar suara seperti kursi diseret dari dalam kelas. Paling tikus, jawab Maya mencoba tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Mereka terus menyusuri lorong gelap. Di papan tulis salah satu kelas, ada tulisan samar dengan kapur putih, "Kembali, sebelum terlambat." Tulisan itu tidak ada saat mereka menyorot pertama kali. Baru muncul ketika mereka hendak keluar ruangan. Rina menelan ludah. Siapa yang nulis itu? Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, seperti suara anak-anak. Suara itu datang dari ruang guru. Mereka saling berpandangan, mencoba menepis rasa takut. Ayo kita lihat, ujar Lala. Saat mereka membuka pintu ruang guru, ruangan itu kosong. Namun, di salah satu meja, terdapat foto hitam putih yang sudah menguning. Mereka mendekat. Di foto itu terlihat 4 gadis muda, wajah mereka samar, namun anehnya, salah satu dari mereka sangat mirip dengan Rina. Ini nggak mungkin, bisik Rina, wajahnya pucat. Tiba-tiba, lampu senter Maya berkedip lalu mati. Sekeliling mereka mendadak gelap gulita. Suara langkah kaki terdengar berlari-lari di sekitar mereka. Diikuti suara bisikan, "Kalian sudah datang." Mereka berlari keluar ruangan, namun lorong yang tadi mereka lewati, kini seperti tak berujung. Setiap pintu yang mereka buka, hanya membawa mereka kembali ke ruangan yang sama. Sari mulai menangis, Lala memanggil-manggil Tuhan, Rina memukul dinding, dan Maya terus mencoba menyalakan senternya. Lalu, sebuah suara berat terdengar di belakang mereka. Sekarang, giliran kalian. Ketika mereka berbalik, sebuah bayangan hitam besar berdiri di ujung lorong, perlahan mendekat. Bersambung atau diakhiri di sini, tergantung kebutuhanmu. Petualangan mengerikan di sekolah terbengkalai. Di sebuah universitas di Pulau Jawa, 4 sahabat karib Rina, Maya, Sari, dan Lala selalu bersama. Mereka terkenal sebagai geng petualang yang suka mencoba hal-hal baru, meski kadang agak nekat. Suatu malam di asrama, Maya datang membawa artikel lama yang ia temukan di forum misteri. Kalian tahu nggak? Di pinggir kota ini ada sekolah terbengkalai. Udah 40 tahun kosong, katanya berhantu. Banyak yang bilang pernah dengar suara aneh, lihat bayangan, bahkan ada yang hilang kalau nekat masuk malam-malam. Ucap Maya sambil menatap mereka satu persatu. Lala langsung duduk mendekat. Serius? Wah, kita harus ke sana. Bayangin betapa kerennya kalau kita bisa rekam sesuatu. Sari menggeleng cepat. Aku nggak mau. Serem banget. Kalau beneran berhantu gimana? Ah Sari, kamu selalu penakut, kata Rina sambil menepuk bahunya. Tapi kalau kita rame-rame, nggak akan apa-apa. Setelah bujuk rayu panjang, akhirnya Sari menyerah. Mereka mempersiapkan kamera, senter, dan beberapa peralatan kecil. Kita cuma sebentar kok, foto-foto, lihat-lihat, terus pulang, janji Rina. Malam itu, mereka tiba di sekolah tua itu. Bangunannya gelap, jendela-jendelanya pecah, dinding berlumut,
Mereka melewati gerbang berderit dan langsung disambut angin dingin. Denger nggak? Kayak suara orang nyanyi, bisik Lala. Maya berhenti. Jangan bercanda, Lal. Aku nggak bercanda. Mereka menyorotkan senter ke arah aula. Di sana, samar-samar terdengar alunan lagu anak-anak Jawa lama. Tak ada siapapun, hanya bayangan kursi tua yang terbalik. Masuk ke lorong utama, mereka menemukan sebuah papan tulis dengan tulisan kapur samar, "Pulang." Sebelum malam berakhir, "Siapa yang nulis ini?" tanya Sari. Suaranya bergetar. "Kayaknya udah lama," jawab Rina, meski hatinya mulai tak tenang. Tiba-tiba, kamera Lala berbunyi sendiri. Kenapa kamera aku motret sendiri?" Katanya bingung sambil memeriksa. Saat mereka melihat hasil fotonya, ada sosok bayangan putih berdiri di belakang mereka, padahal tadi tidak ada siapapun. "Lala, hapus fotonya," kata Maya cepat. "Enggak, aku mau simpan, siapa tahu kita viral," jawab Lala setengah bercanda, meski wajahnya mulai pucat. Mereka memutuskan naik ke lantai 2. Tangga kayu berderit tiap mereka injak. Di ujung koridor, mereka melihat satu pintu kelas terbuka perlahan sendiri. "Masuk gak?" tanya Rina. "Masuklah, kita udah sejauh ini," kata Lala. "Aku nunggu di sini aja," kata Sari cepat. "Nggak bisa, Sar, bareng-bareng," ajak Maya sambil menarik tangannya. Saat mereka masuk, ruangan itu gelap. Di sudut, ada meja guru dengan foto lama. Mereka mendekat. Di foto itu terlihat 4 gadis muda, wajah mereka samar, namun salah satu mirip sekali dengan Rina. Kok mirip kamu, Rin?" tanya Lala pelan. Aku juga nggak ngerti," jawab Rina kaget. Tiba-tiba pintu kelas menutup keras. Senter mereka berkedip lalu mati. Ruangan mendadak gelap. Suara langkah kaki terdengar di luar, semakin lama semakin dekat. "Buka pintunya, cepat!" teriak Sari panik. Maya mencoba mendorong, tapi pintu terkunci. "Nggak bisa." Dari jendela pecah, mereka mendengar bisikan, "Kalian sudah dipilih." Lalu, terdengar suara tertawa pelan. Rina mendekat ke papan tulis, ada tulisan baru muncul. "1 harus tinggal." "Apa maksudnya?" jerit Lala. "Kita harus cari jalan keluar," kata Maya. Mereka berusaha memecahkan kaca, tapi seperti tak bisa pecah. Tiba-tiba Sari hilang. "Sari, Sari," teriak mereka. Mereka menemukan jejak kaki kecil menuju sudut kelas, tapi kosong. "Dia tadi di sini, kita nggak boleh pisah." Rina mulai menangis. Maya mencoba menenangkan sambil mencari cara membuka pintu. Lala mendekat ke foto tadi. Sekarang, foto itu berubah. Wajah keempat gadis di foto itu jelas, dan wajah keempatnya adalah Rina, Maya, Lala, dan Sari. "Gimana ini bisa?" bisik Lala. "Ini perangkap," kata Maya pelan. "Kita..." Yang selanjutnya. Saat itu, pintu terbuka sendiri. Di luar, lorong sudah berubah gelap, lebih panjang, tak ada jalan keluar. Di ujung lorong, berdiri sosok hitam besar, perlahan berjalan mendekat. Sekarang, salah satu harus tinggal. Mereka saling menatap, kebingungan, ketakutan, mencoba lari, tapi tak peduli ke arah mana mereka berlari, selalu kembali ke ruangan yang sama. Dan di papan tulis, satu tulisan terakhir muncul. "Terima kasih. Sudah datang." Tiba-tiba, dari papan tulis muncul tulisan baru. "1 harus tinggal." "Apa maksudnya?" jerit Lala. "Kita harus cari jalan keluar," kata Maya. Mereka berusaha memecahkan kaca, tapi kaca seolah tak bisa pecah. Tiba-tiba, Sari hilang. "Sari, Sari," teriak mereka. Mereka menemukan jejak kaki kecil menuju sudut kelas, tapi kosong. "Dia tadi di sini, kita nggak boleh pisah." Rina mulai menangis. Maya mencoba menenangkan sambil mencari cara membuka pintu. Lala mendekat ke foto tadi. Sekarang, foto itu berubah. Wajah keempat gadis di foto itu jelas, dan wajah keempatnya adalah Rina, Maya, Lala, dan Sari. "Gimana ini bisa?" bisik Lala. "Ini perangkap," kata Maya pelan. "Kita..." Yang selanjutnya. Saat itu, pintu terbuka sendiri. Di luar, lorong sudah berubah gelap,
lebih panjang, tak ada jalan keluar. Di ujung lorong, berdiri sosok hitam besar, perlahan berjalan mendekat. Sekarang, salah satu harus tinggal. Tapi tiba-tiba, suara Sari terdengar dari jauh. Cepat, sini, aku nemuin. Jalan terdengar lemah. Mereka saling menatap, lalu berlari mengikuti suara itu. Lorong berbelok-belok hingga mereka tiba di sebuah pintu besi tua. Di sana, Sari berdiri sambil menunjuk kunci besar tergantung. Kita bisa keluar lewat sini. Mereka buru-buru membuka pintu. Saat pintu terbuka, angin malam menyerbu masuk. Mereka berlari keluar dan mendapati diri sudah berada di halaman sekolah, di bawah langit penuh bintang. Pintu di belakang mereka tertutup sendiri dengan suara brah keras. Mereka berdiri terpaku, kehabisan napas, saling menatap. Kenapa? Kita bisa keluar? Tanya Rina pelan. Aku nggak tahu, jawab Sari. Tapi aku dengar suara, seperti ada yang bilang, pergilah. Maya menggenggam tangan mereka semua. Kita janji, jangan pernah balik ke sini. Dan jangan pernah ceritakan ini sama siapapun. Mereka semua mengangguk. Malam itu mereka pulang tanpa berkata apa-apa. Sejak malam itu, keempatnya berubah. Rina yang dulu pemberani, kini tak berani lagi melewati lorong gelap. Maya yang suka baca cerita misteri, kini langsung menutup telinga tiap dengar kisah hantu. Lala tak pernah lagi membawa kamera. Dan Sari tak pernah lagi mau ikut dalam petualangan apapun. Kadang, di malam-malam tertentu, mereka mendengar suara bisikan di telinga, suara yang sama seperti di sekolah itu. Dan tiap kali mendengar, mereka hanya bisa menutup mata dan berdoa, berharap mimpi buruk itu tak pernah kembali. Namun di mimpi Rina, sekolah tua itu selalu muncul. Dan di jendela lantai 2, ada sosok yang melambai, seolah menunggu mereka kembali.